Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Saya adalah seorang mahasiswi IAIN Palangkaraya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas A semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen Ibu Aulia Mustika Ilmiani. Jadi bagi saya sendiri, kisah yang paling menonjol pada materi saya adalah mengenai tokoh pemikir Islam Nusantara modern yang bernama Nurcholish Madjid. Beliau dilahirkan pada tanggal 17 Maret pada tahun 1939 di Jawa Timur. Di Indonesia sendiri, beliau ini sering dipanggil dengan sebutan Cak Nur. Beliau memiliki ayah yang bernama Kiai Haji Abdul Majid. Ayah beliau adalah kiai terpandang dan juga pemimpin Masyumi. Masyumi itu adalah sebuah partai yang berideologi Islam dan paling berpengaruh pada saat itu. Dan ibu beliau bernama Fatonah, adalah seorang putri dari Kiai Abdullah Sajidat dari Kediri. Beliau juga memiliki 3 saudara yang lebih muda darinya. Melihat dari latar belakang keluarganya saja sudah terlihat begitu bahwa beliau ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Terlebih lagi beliau merupakan tokoh yang banyak memenuhi berbagai ilmu. Saat sekolah dasar, beliau belajar di 2 tempat sekaligus. Ketika pagi hari tiba, beliau akan belajar di sekolah rakyat di Mojoanyar. Kemudian saat sore tiba, beliau pun akan belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mojoanyar. Setelah lulus dari sekolah dasar, Cak Nur pun melanjutkan studinya di pesantren Darul Ulum di Rejoso, Jombang. Kemudian beliau lanjut lagi di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, pesantren. Itu adalah sebuah pesantren Darussalam di Gontor, Ponorogo. Setelah lulus dari Gontor lagi, beliau keluar dari Jawa Timur untuk belajar di institut di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jurusan beliau adalah sastra Arab dan lulus tahun 1968. Cak Nur sangat aktif pada bidang gerakan kemahasiswaan. Beliau ini bahkan menjadi ketua umum PBHMI dan aktif di Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara atau yang disingkat dengan, kalau tidak salah, PMIAT. Setelah beberapa tahun kemudian, Cak Nur pun mengakhiri studi doktornya di Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1984. Seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa Nurcholish Madjid ini adalah seorang pemikir Islam modern. Jadi beliau memiliki berbagai pandangan, dan dari cara berpikirnya beliau ini termasuk dalam kelompok neomodernisme. Hal ini pun dapat dilihat dari hasil pemikirannya tentang peradaban Islam dan modernisme Islam. Pemikiran atau gagasan beliau ini mengenai adanya mengenai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Hal ketiga itu tidak akan terlepas begitu dari pemikiran beliau. Saat beliau ini memberikan gagasan atau pemikirannya, banyak yang menganggap itu sesuatu yang kontroversial, terutama gagasan mengenai pembaharuan Islam di Indonesia. Pemikirannya itu dianggap sebagai sumber pluralisme dan keterbukaan mengenai ajaran Islam, terutama setelah beliau bergabung dalam Yayasan Para Madinah. Bagi saya, pemikiran Cak Nur yang paling menarik adalah mengenai slogan beliau yang beliau sebutkan, yaitu Islam Yes, Partai Islam No. Jadi pada tahun 2004, Cak Nur pernah mengajukan diri sebagai calon presiden
Dan saat itu beliau meminta dukungan pada Partai Keadilan yang saat ini menjadi partai yang berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, pernyataan ini dikatakan langsung dari Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Saat itulah Hidayat bertanya pada Cak Nur mengenai Islam Yes Partai Islam No. Beliau pun bertanya, bagaimana Anda meminta dukungan dari kami yang Partai Islam, sementara Anda pernah mengajukan Islam Yes Partai Islam No. Jadi slogan ini sudah lama beliau sebutkan, yaitu pada tahun 1970 saat beliau berpidato halal bihalal bersama gerakan pemuda Islam atau yang disingkat dengan GPI. Jadi kemudian Cak Nur pun memberikan penjelasan mengenai slogan tersebut. Kalimat Islam Yes Partai Islam No itu muncul saat kondisi Partai Islam belum bisa menjadi tempat harapan bagi masyarakat Indonesia, karena ketika itu Partai Islam itu belum bisa begitu mengemas secara baik bahasa agama ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural atau majemuk. Jadi adanya penolakan terhadap Partai Islam itu berkaitan dengan tujuan gerakan Islam politik. Maksudnya menolak adanya pembentukan negara Islam, yang mana saat itu partai-partai Islam itu merencanakan membuat perencanaan dalam sidang konstituante bahwa Indonesia ini akan menjadi negara Islam. Dan slogan Cak Nur pun disalahpahami bahwa pandangannya ini menolak Partai Islam, padahal bukan seperti itu. Dalam pemilu 1977, ia terjun langsung dalam kampanye mendukung PPP dengan agenda memompa ban gembes. Tapi dalam pidato kebudayaan di tim pada tahun 1972 yang berjudul menyegarkan pemahaman pemikiran Islam, ia memang menolak wacana negara Islam, dan sebagai gantinya ia pun menganjurkan wacana mengenai keadilan sosial. Jadi beliau itu tidak ingin negara Indonesia ini menjadi negara Islam, mengingat adanya berbagai macam kemajemukan di Indonesia. Dan beliau ingin setiap masyarakat di Indonesia ini bisa menerima kemajemukan dan menghargai berbagai perbedaan. Kemudian menumbuhkan sikap yang sehat dengan menggunakan segi-segi kelebihan masing-masing umat untuk secara maksimal mendorong dalam usaha mewujudkan berbagai kebaikan dalam masyarakat, dalam sosial. Jelas sekali kan bahwa pemikiran beliau ini sebenarnya sejalan dengan asas negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila yang berbineka tunggal ika, bersatu-satu tetapi tetap satu jua. Maka dari itu pemikiran beliau ini beliau tuturkan di teologi inklusif dan pluralitas agama juga menurut pemahaman Cak Nur. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2004 kesehatan beliau pun mulai menurun dan menjalani operasi cangkok di Cina. Dr. Herman Schur yang mendampingi Cak Nur menyatakan keadaan beliau sedang kritis. Setelah itu kesehatannya pun jadi naik turun sehingga Cak Nur bolak-balik masuk rumah sakit. Salah satunya menjalani perawatan intensif di National University Hospital kalau tidak salah. Pada akhirnya beliau pun menutup usia pada tanggal 29 Agustus 2005. Pada tahun 2005 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Baik, itulah tadi kisah sang tokoh pemikir Islam modern sekaligus cendekiawan yang luar biasa bagi saya, yaitu Nurcholish Madjid. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.